Oke, di sini sesuai postingan kemarin dari rekan-rekan, katanya ingin tahu lebih jelasnya dan menunggu videonya untuk hamster labetnya. Nah, di sini ada ukurannya detail, bentuknya seperti ini. Ini alat bahan-bahan yang saya gunakan bahan-bahan bekas, termasuk kawatnya. Kawat ini sisa dari renovasi dari kandang. Kemudian di sini kebetulan ada sedikit triplek sisa dari pembuatan sarang untuk murai batu. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Untuk besarannya tidak ada patokan. Saya membuat ini hanya menjiplak piring di rumah sebagai cetakan, kurang lebih besarnya selebar piring. Ini untuk pintu masuknya, ini kunciannya. Nah, ini untuk pintu masuknya. Engselnya pun dari karet ban, kita cuma steker. Jadi bahan-bahan kita bahan-bahan bekas semua. Kita memanfaatkan dari bahan-bahan apa yang ada. Ini bentuk dari belakangnya. Untuk bagian porosnya kita bisa lubangi. Kalau tidak ada bor, lubangi pakai obeng bisa, tapi sesuai kebutuhan. Seumpamanya ada kayu, pakai kayu juga tidak apa-apa. Nah, ini kebetulan kita menggunakan triplek. Bagian dalamnya sebagai poros roda adalah baut. Lubangnya jelas otomatis lebih besar daripada bautnya. Kemudian kita bautkan ke penyangga belakang. Untuk supaya tidak macet belakangnya, biasanya ini di bagian poros bisa kita kasih sedikit gemuk motor. Ya, biasanya anak-anak motor pasti tahu ini gemuk lah, vaselin kata mereka. Ya, supaya perputarannya lancar. Kemudian ini mungkin sedikit kurang rapi, kita hanya steker, kita bahan-bahan seadanya, apa yang ada di rumah kita pakai. Prinsipnya sebetulnya sama seperti hamster, berputar. Untuk lebarnya terserah Anda, tapi saya sarankan jangan terlalu lebar, dikarenakan jika terlalu lebar ataupun terlalu panjang, dia tidak sama besarnya. Kalau orang Jawa ngomong meletot, nggak lurus. Nah, jadi ini saya menggunakan kurang lebih sekitar 6 sentian lah. Ini perbandingan obeng, kira-kira segini. Kira-kira untuk labet tidak terlalu sempit. Nah, kemudian yang kemarin kita akan menggunakan kayu yang berada di depan kandang. Ini kemarin hanya sementara simulasi. Ternyata jadi hari ini kita sudah menggunakan poros yang kedua. Ini kayu bekas juga, bekas kotoran burung, kayu kotoran burung, kita kasih paku untuk porosnya yang kedua sebagai penyangga nantinya di dalam kandang. Kemudian ada yang ngomong juga, masuk alatnya gimana? Kebetulan saya menggunakan kandang besi petak yang biasa untuk ternak. Ini kan ada pintunya besar, ini pastilah masuklah untuk alat sekecil ini ya. Kemudian jangan terpaku dengan kandangnya. Kalau masalah kandang ini, rekan-rekan semua bisa membuatnya dari kayu, yang penting ada kandangnya untuk antisipasi mana tahu burung kita lepas ketika akan kita masukkan ke kiciran kita ya. Sebetulnya alat ini inspirasinya bukan dari hamster awalnya saya. Alat ini sebetulnya awalnya terinspirasi manusia itu sekarang malas berlari, malas jogging, larinya lari di tempat alias menggunakan alat treadmill. Nah, dari itu saya melihat burung-burung saya di sini kok membot, artinya kurang gerak. Jadi untuk peternak juga sering kita mengalami burung berlemak. Alat ini kebetulan sudah dites dengan 2 burung lovebird saya di atas. Nah, ada 4 totalnya di atas ya, dan semuanya alhamdulillah kurang dari 1 minggu lemaknya sudah
turun, artinya lemaknya sudah hilang dan seksi lagi dan siap untuk produksi. Selain itu, ini digunakan juga untuk melatih pernapasan burung. Ingat ya, alat ini digunakan untuk mengurangi lemak dan untuk melatih pernapasan burung. Maklum, rumah saya ini jelek, gubuk saya ini jelek, berada di pinggiran jalur lintas. Kalau seumpamanya saya menggunakan umbaran, taruh di sana, kira-kira pasti diambil orang. Ya kan, burungnya, sayang dong burungnya diambil orang. Kita nggak tahu nih posisinya, ya kan, sangat dekat dengan jalur lintas. Nah, oke, kita kembali ke alat tadi. Setelah membuat 2 lingkaran, kawatnya sederhana, cukup sekian aja. Ini alat saya sederhana, nggak ada yang beli. Ini semuanya sisa, bahan-bahan sisa, kayu-kayu bekas. Nah, oke. Setelah itu kita rangkai. Rangkainya kurang lebih seperti ini. Ini untuk pintunya, ada penguncinya juga. Baru kita masukkan nanti ke dalam. Nah, kurang lebih nantinya ketika dimasukkan seperti ini, baru di atasnya ini diikat, ya. Baru di depannya ini, yang bagian depan ini baru dimasukkan tiang penyangga yang kedua untuk porosnya supaya jalannya lancar.